pada tanggal 29 November 2003, seorang detektif veteran bernama Bambang Sutrisno menerima sebuah laporan yang sulit dipercaya. Isinya adalah seorang pencuri yang masuk ke sebuah pabrik pembuatan arak untuk mencuri minuman keras. Justru menemukan mayat seorang wanita di dalam gentong arak. Ingatan detektif Bambang seketika melesat ke sebuah kasus orang hilang 10 tahun lalu yang ditutup dengan penuh kejanggalan. Pada musim kemarau tahun 1993, seorang suami baru melaporkan istrinya hilang setelah 11 hari berlalu. Keluarga pihak suami pun bersikap sinis, mengatakan, untuk apa mencari wanita yang sudah kabur dengan pria lain? Kasus yang saat itu hanya berlandaskan kecurigaan tanpa bukti fisik, kini kembali muncul setelah 10 tahun bersamaan dengan bau arak yang membusuk. Fakta mengejutkan dari hasil autopsi adalah, kemungkinan besar wanita itu masih hidup saat dimasukkan ke dalam gentong arak. Suara apakah yang terakhir kali ia dengar saat dirinya perlahan lenyap di telan kegelapan? Sebuah tragedi mengerikan yang terjadi di bawah satu atap. Hari ini, kita akan mendengarkan suara arwah penasaran yang akhirnya keluar ke dunia setelah 10 tahun. Siapakah sebenarnya pelaku yang selama 10 tahun bisa makan dan tidur dengan tenang seolah tak terjadi apa-apa di samping mayat korbannya? Kisah hari itu dimulai malam hari tanggal 28 November 2003, pukul 11 malam, di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah. Angin malam musim kemarau yang menusuk tulang berembus kencang. Sebuah bayangan hitam bergerak cepat di bawah tembok tinggi pabrik Brem 3 generasi. Pria itu adalah Agus Salim, 58 tahun, yang terkenal sebagai pemabuk di kampungnya. Sambil meraba-raba celah di tembok, Agus menelan ludah. Hah, utangku di warung Makwati sudah Rp150.000. Satu botol Brem saja pasti dikasih. Namanya juga kemurahan hati, ya kan? Agus Salim bergumam sambil memanjat tembok dan mendarat dengan bunyi gedebuk di halaman pabrik. Pabrik Brem 3 generasi, sesuai namanya, adalah usaha turun-temurun 3 generasi yang paling disegani di Delanggu. Agus mengeluarkan senter butut dari sakunya dan mendorong pintu gudang dengan hati-hati. Begitu terdengar suara decitan besi, Agus terkejut dan celingukan. Siapa di sana? Jangan-jangan pemiliknya. Si nenek itu pendengarannya tajam sekali. Untungnya, tidak ada tanda-tanda ada orang. Dari celah pintu yang terbuka, aroma ragi yang asam langsung menyengat hidungnya. Sambil menyorotkan senternya ke sana kemari, Agus melangkah masuk ke dalam gudang. Di tengah gudang, gentong-gentong Brem berukuran besar dengan lilitan kain merah berjejer rapi. Di sudut paling dalam, di tempat yang paling gelap, ada 3 gentong raksasa yang ditumpuk menjulang. Agus menatap gentong-gentong itu dan memiringkan kepalanya. Bukankah itu pusaka yang tidak boleh disentuh oleh siapapun, kata nenek Siti Aminah. Pemilik pabrik, Siti Aminah, memang memperlakukan gentong-gentong itu seperti benda keramat. Ia selalu berkoar-koar bahwa itu adalah Brem berharga buatan almarhum bapak mertuanya dan hanya digunakan saat ada selamatan. Sambil menyeka air liur di sudut bibirnya, Agus mendekati gentong itu. Brem yang sudah lama pasti lebih nikmat. Mumpung si nenek tidak tahu, minum seteguk saja lalu pergi. Agus menggigit senternya dengan mulut dan mulai memindahkan gentong yang ada di atas dengan susah payah. Setelah menurunkan gentong pertama ke lantai, ia mengerahkan seluruh tenaganya untuk menyingkirkan gentong kedua. Keringat dingin mulai membasahi keningnya dan napasnya terengah-engah. Hah, minum seteguk arak saja susah begini. Akhirnya, gentong paling besar yang berada di paling bawah pun terlihat. Agus menggosok-gosokkan telapak tangannya dan meletakkan tangannya di atas tutup gentong. Tangannya gemetar karena tak sabar. Nah, mari kita cicipi rasa minuman legendaris ini. Begitu tutup gentong dibuka, bau busuk yang menyengat langsung menusuk hidungnya. Bukan bau arak, melainkan bau seperti makanan busuk atau bau selokan yang sangat memuakkan. Sambil menutup hidung, Agus mengerutkan kening. Bau apa ini? Apa Bremnya sudah busuk semua? Agus mengambil senter yang ia gigit dan menyorotkannya dalam-dalam ke gentong. Brem di dalamnya hampir kering. Hanya tersisa sedikit cairan di dasar. Dan di dalamnya, ada sesuatu yang meringkuk. Agus mengucek matanya dan kembali mencondongkan kepalanya. Apa-apaan itu?
Itu adalah tulang belulang. Sebuah kerangka manusia dalam posisi meringkuk duduk di dalam gentong, seolah menatap Agus dengan rongga matanya yang kosong. Mata Agus terbelalak seakan mau copot. "Haa, tulang. Tulang manusia!" Agus berteriak dan jatuh terjengkang. Senternya jatuh ke lantai dan berputar-putar. Cahayanya menyapu dinding gudang dengan liar. Tanpa sadar sandalnya terlepas, Agus merangkak dengan 4 tungkai sebelum bangkit berdiri. "Tolong, setan! Ada setan!" Agus tunggang langgang melompati tembok dan kabur dari pabrik. Sesampainya di rumah, ia mengunci pintu dan menarik selimut hingga menutupi kepalanya. Ia mengambil botol arak sisa di dapur dan menenggaknya. Tetapi tubuhnya tak berhenti gemetar. Arak itu mengalir dari dagunya, membasahi bajunya. "Aduh, mati aku, apa itu tadi, ya Tuhan, apa itu sebenarnya?" Sepanjang malam, Agus Salim gemetar ketakutan dan berpikir keras. Melaporkan penemuan itu terasa memalukan karena ia menemukannya saat hendak mencuri. Tetapi, setiap kali ia memejamkan mata, kerangka yang meringkuk itu seolah menatapnya dan membuka mulutnya lebar-lebar. "Ah, persetan. Lebih baik masuk penjara daripada dihantui arwah penasaran." Keesokan paginya, dengan mata sembab, Agus Salim akhirnya berjalan terhuyung-huyung membuka pintu Polsek Delanggu. Pada tanggal 29 November pukul 9 pagi, para detektif dari Satuan Reserse Kriminal Polres Klaten tiba di lokasi. Mereka adalah detektif veteran Bambang Sutrisno yang berusia 52 tahun dan juniornya, Arif Budiman yang berusia 34 tahun. Kedua detektif itu mengangkat garis polisi berwarna kuning dan masuk ke dalam gudang. Tim forensik sudah sibuk bekerja di sekitar gentong arak. "Pak Bambang, Anda sudah datang." Salah satu anggota tim forensik menurunkan maskernya dan menghampiri Bambang Sutrisno. Wajahnya terlihat sangat serius. Seperti yang dilaporkan, ini adalah kerangka seorang wanita. Seluruh tubuhnya utuh, tidak ada bagian yang rusak. Bambang, dengan tangan bersarung, menengok ke dalam gentong. Di samping kerangka yang meringkuk, sepasang sandal karet yang sudah lapuk hingga hanya tersisa bentuknya tergeletak begitu saja. Sambil berdecak, Bambang bergumam, "Ya ampun. Betapa tersiksanya dia terkurung di tempat sesempit ini." Arif mengeluarkan buku catatannya dan bertanya pada Bambang, "Senior, siapa pemilik yang merawat gentong arak ini? Sepertinya kita harus menyelidikinya." Bambang menatap langit-langit gudang, sejenak tenggelam dalam pikirannya. Dari dalam ingatannya yang berdebu, sebuah kenangan janggal 10 tahun lalu kembali muncul. Pemilik pabrik Brem 3 generasi ini namanya Siti Aminah, usianya sekitar 70 tahun. Nenek-nenek yang terkenal galak. Pada bulan Agustus 1993, sebuah laporan orang hilang masuk. Menantu kedua pabrik ini, Dewi Anggraini, menghilang tanpa jejak. Saat itu, usia Dewi 32 tahun, dan Bambang adalah seorang detektif reserse yang masih penuh semangat. Waktu itu, ibu mertuanya, Siti Aminah, berkata dengan dingin tanpa mengedipkan mata sedikit pun, "Pak Detektif, menantu saya itu kabur dengan pria lain. Jangan dicari." Suaminya pun mengangguk dan mengatakan hal yang sama, dan polisi menutup kasus itu sebagai kasus pergi dari rumah biasa. Sambil menatap sandal karet yang membusuk di dalam gentong, Bambang mengepalkan tangannya. "Seandainya waktu itu aku menggali lebih dalam, mana mungkin wanita sepolos itu selingkuh?" Arif memperhatikan ekspresi tegang Bambang dan bertanya dengan hati-hati, "Senior, apakah Anda kenal orang ini? Apa Anda punya firasat?" Bambang menghela napas pendek dan mengangguk. "Ini kasus orang hilang 10 tahun lalu. Minta tim forensik untuk membandingkan catatan giginya. 9 dari 10 kemungkinannya ini adalah menantunya, Dewi Anggraini." Pada tanggal 3 Desember, hasil autopsi terperinci dari laboratorium forensik tiba. Identitas kerangka itu, seperti yang diduga, dipastikan sebagai menantunya, Dewi Anggraini. Arif berlari menghampiri Bambang sambil membawa hasil laporan. "Senior, dugaan penyebab kematiannya adalah mati lemas. Selain itu, ada retakan dalam di bagian belakang tengkoraknya, seperti bekas pukulan benda tumpul. Seseorang telah memukul kepalanya hingga pingsan.
Lalu dalam kondisi masih hidup, ia dikurung di dalam gentong kedap udara dan perlahan-lahan kehabisan napas. Bambang segera memanggil pemilik pabrik, Siti Aminah, sebagai saksi. Siti Aminah masuk ke ruang interogasi dengan perlahan sambil bertumpu pada tongkatnya. Nenek berusia 70 tahunan dengan rambut beruban yang diikat rapi itu, begitu duduk, langsung mengetukkan tongkatnya ke lantai. "Pak Detektif, kenapa memanggil-manggil orang tua? Apa-apaan ini? Usia saya sudah lebih dari 70 tahun. Dengan tatapan tak goyah, Bambang menatap Siti Aminah dan bertanya, "Nenek, kenapa menantu Anda, Dewi Anggraini, ditemukan dalam keadaan tewas di dalam gentong arak kesayangan Anda?" Siti Aminah tertawa sinis seolah tak percaya. Lalu tiba-tiba mulai menangis tersedu-sedu. "Menantu yang 10 tahun lalu kabur karena main gila. Kenapa bisa ada di dalam gentong berharga kami? Saya juga bingung bukan main." Siti Aminah berpura-pura menyeka air matanya dengan punggung tangannya yang keriput dan meninggikan suaranya. "Aduh, malang nian nasibku. Ini aib keluarga, aib besar. Waktu hidup dia menyusahkan. Mati pun masih mencoreng nama baik keluarga kami." Dalam suaranya, lebih terasa amarah dan kejengkelan daripada kesedihan. Bambang diam-diam mengamati sandiwara Siti Aminah, lalu menyela dengan dingin, "Nenek, hentikan sandiwara Anda. Apakah mungkin menantu yang sudah meninggal masuk sendiri ke dalam gentong, menutupnya, lalu mati?" Pada hari yang sama sore harinya, putri korban, Sari Putri, berlari tergesa-gesa ke kantor polisi dengan masih mengenakan seragam sekolah. Ia langsung datang setelah mendapat telepon dari ayahnya dan izin dari sekolah. Sari tahun ini berusia 17 tahun, kelas 2 SMA. Selama 10 tahun, ia tumbuh dengan mendengar kata-kata kejam yang seolah tak pernah berhenti. "Ibumu meninggalkanmu dan kabur dengan laki-laki lain. Dia wanita jalang." Sari berhenti melangkah di tengah koridor kantor polisi. "Ayah," di ujung koridor sana, neneknya Siti Aminah dan ayahnya Joko Susilo duduk berdampingan di sebuah kursi. Siti Aminah menggenggam erat tangan putranya, Joko, dan sambil celingukan, ia berbisik dengan suara rendah, "Joko, ingat baik-baik. Ini urusan keluarga kita. Jangan bicara yang tidak-tidak pada polisi. Mengerti?" Joko, dengan wajah penuh ketakutan, menghindari tatapan ibunya dan hanya mengangguk. "Iya, Bu, saya mengerti." Siti Aminah mencubit punggung tangan Joko dan sekali lagi mendesaknya. "Jaga mulutmu baik-baik. Kita harus hidup, baru bisa mengurus orang yang sudah mati." Sari menyaksikan pemandangan itu dari kejauhan dan menggigit bibirnya. Ibunya meninggal dengan cara yang mengenaskan, tetapi neneknya hanya khawatir tentang aib keluarga, dan ayahnya hanya takut pada neneknya. Tanpa sadar, kedua tangan Sari gemetar dan mengepal. Ibu tidak kabur. Ibu meninggal karena dibunuh. Di ujung koridor yang lain, Detektif Bambang juga sedang menyilangkan tangan, menyaksikan adegan yang sulit dipercaya itu. Pada tanggal 5 Desember, Detektif Bambang mengurung diri di ruang arsip bawah tanah Polres Klaten yang berbau apek. Ia mengeluarkan berkas penyelidikan usang dari Agustus 1993, saat Dewi Anggraini dilaporkan hilang, dan membukanya di atas meja. Bau debu yang pengap langsung menusuk hidungnya dari tumpukan dokumen yang sudah menguning. Bambang membetulkan letak kacamatanya dan menyipitkan mata sambil membalik lembar demi lembar berkas. "Coba kita lihat." Laporan masuk tanggal 18 Agustus. Pelapor, suami, Joko Susilo. Tetapi, Dewi Anggraini terakhir kali dilihat oleh warga desa pada malam tanggal 7 Agustus. Artinya, butuh 11 hari bagi sang suami untuk melaporkan hilangnya sang istri. Bambang melingkari tanggal itu dengan kasar menggunakan pulpen merah. 11 hari. Istrinya hilang selama 11 hari dan dia tidak melapor. Apa yang dia lakukan? Saat membaca catatan waktu itu, kening Bambang berkerut dalam. Kesaksian ibu mertua, Siti Aminah, tertulis dengan gaya tulisan yang sangat percaya diri. "Pak Detektif, menantu saya kabur karena main mata dengan pria lain. Tidak perlu dicari." Kesaksian suaminya, Joko Susilo, pun sama persis, tak berbeda satu kata pun. "Istri saya sering mengeluh karena menikah dengan keluarga miskin, dan sudah beberapa kali bilang ingin pergi dari rumah.
Bambang menutup berkas itu sambil menghela napas panjang. 10 tahun lalu, Bambang yang terlalu mudah percaya pada orang, menerima begitu saja kata-kata itu. Aku benar-benar bodoh. Menganggapnya hanya pertengkaran rumah tangga biasa, dan membiarkannya begitu saja. Bambang bangkit dari kursinya dan berteriak ke arah luar ruang arsip. Arif, siapkan mobil. Kita ke Delanggu. Aku perlu bicara dengan warga desa. Kedua detektif itu tiba di Delanggu dengan mobil yang menerbangkan debu dan memulai penyelidikan. Tempat pertama yang mereka datangi adalah rumah Pak Lurah Hartono, yang tahu seluk-beluk desa. Hartono, yang berusia 70 tahunan, menyambut kedua detektif itu sambil duduk di teras rumahnya dan mengetuk-ngetuk pipa cangklongnya. Dewi, ya? Aduh, kalau ingat menantu keluarga itu, sampai sekarang hati saya masih miris. Kasihan sekali dia. Bambang duduk di tepi teras dan bertanya, Pak Lurah, kasihan bagaimana tepatnya? Kudengar perlakuan mertuanya sangat kejam. Hartono berdecak dan menggeleng-gelengkan kepalanya. Bukan sekadar kejam. Siti Aminah itu menyuruh menantunya tidur di samping tungku dapur. Tidak diberi kamar. Jam 4 pagi sudah dibangunkan untuk kerja di pabrik. Makannya pun cuma nasi sisa. Pembantu saja ya tidak diperlakukan seperti itu. Arif, sambil rajin mencatat di buku sakunya, membelalakkan mata. Loh, di zaman sekarang masih ada perlakuan mertua seperti itu? Hartono menatap kejauhan dan melanjutkan ceritanya. Tapi Dewi tetap tegar. Dia bilang dia bertahan hanya demi satu orang, putrinya, Sari. Ibu seperti itu tega meninggalkan anaknya dan kabur, ayam saja bisa tertawa mendengarnya. Kedua detektif itu meninggalkan rumah Pak Lurah dan berjalan menuju sebuah warung kelontong tua di pinggir desa. Pemilik warung, Ibu Wati, berusia 68 tahun dan terkenal suka bergosip. Ibu Wati meletakkan tangannya di atas meja kasir dan menatap para detektif dengan penuh minat. Dewi, ya? Kudengar beberapa hari sebelum dia hilang, dia menjual sawah warisan dari orang tuanya. Mata Bambang berbinar. Menjual sawah? Diam-diam tanpa sepengetahuan mertuanya, Ibu Wati celingukan lalu berbisik dengan suara pelan. Diam-diam bagaimana? Gosipnya santer kalau uangnya dirampas semua sama ibu mertuanya, Siti Aminah. Jumlahnya cukup besar. Katanya 8 juta rupiah. Bambang dan Arif serentak saling berpandangan. 8 juta rupiah. Pada tahun 1993, 8 juta rupiah adalah uang yang sangat besar. Setara dengan uang muka rumah di pinggiran Jakarta. Arif, segera kembali ke kantor dan periksa catatan keuangannya. Aku mencium sesuatu yang tidak beres. Kembali ke kantor polisi, Arif melewatkan makan siangnya dan sibuk memeriksa sistem data Bank BRI. 1 jam kemudian, Arif berlari ke meja Bambang sambil melambaikan selembar kertas. Senior, ketemu. Bingo. Arif meletakkan hasil cetakan itu di atas meja dan menunjuk bagian tertentu dengan jarinya. Tanggal 22 Juli 1993, uang sebesar 8 juta rupiah ditarik seluruhnya dari rekening atas nama Dewi Anggraini. Bambang memakai kaca pembesar dan menatap tajam hasil cetakan itu. Dan di hari yang sama, 8 juta rupiah masuk ke rekening atas nama Siti Aminah. Tanggal dan jumlahnya sama persis. Arif menambahkan dengan suara bersemangat, benar. Ditarik jam 10 pagi, dimasukkan jam 10 lewat 5 menit. Ini sudah jelas sekali. Bambang bersandar dalam-dalam di kursinya. Fakta bahwa uang menantu berpindah ke rekening ibu mertua dalam sekejap telah terungkap. Apakah itu diserahkan secara sukarela atau dirampas paksa? Kita harus dengar langsung dari mulutnya. Panggil Siti Aminah lagi. Bambang kembali memanggil Siti Aminah ke ruang interogasi. Seperti sebelumnya, Siti Aminah duduk dengan tongkat di sampingnya dan kedua tangan diletakkan dengan sopan di atas lutut. Bambang menyodorkan bukti transfer rekening ke depan hidung Siti Aminah dan bertanya, Nenek, pada tanggal 22 Juli 1993, Anda menerima 8 juta rupiah dari menantu Anda, Dewi Anggraini, kan? Untuk apa uang ini? Siti Aminah menjawab dengan tenang tanpa mengedipkan mata. Oh, itu? Menantu saya yang menitipkannya sendiri. Dia minta saya, ibu mertuanya,
untuk mengelola uangnya. Bambang tertawa sinis. Mertua yang memperlakukannya begitu kejam, dititipi uang? Kenapa dia menitipkannya? Sebentar lagi ada selamatan untuk almarhum bapak mertua, dan ada kebutuhan besar lainnya di rumah. Saya bilang saya akan pegang uangnya karena khawatir kalau anak muda yang pegang uang nanti dipakai untuk yang tidak-tidak. Bambang memiringkan kepala dan mengamati ekspresi Siti Aminah. Lalu, 8 juta rupiah itu sekarang di mana? Apakah sudah Anda kembalikan ke menantu Anda? Siti Aminah terdiam sejenak lalu memanyunkan bibirnya. Waktu dia kabur, dia bilang akan mengambilnya, tapi tidak datang. Bukan saya yang menelannya, tapi dia yang tidak mengambilnya. Nenek, apakah itu masuk akal? Orang yang mau kabur menitipkan seluruh hartanya sebesar 8 juta rupiah di rekening ibu mertuanya dan pergi dengan tangan kosong. Siti Aminah mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan membuang muka. Mana saya tahu, dia kabur begitu saja karena sudah gila. Bukan saya yang kabur. Kan? Jangan tanya saya. Bambang tidak mendesaknya lebih jauh dan mempersilahkan Siti Aminah pulang. Saat ini, hanya ada kecurigaan, dan bukti kuat untuk mendapatkan pengakuan masih kurang. Keesokan harinya, kedua detektif itu berhasil menemukan seorang buruh harian yang pernah bekerja di pabrik Brem 3 generasi 10 tahun lalu. Pria bernama Ujang, 62 tahun, tampak sangat ketakutan mendengar kata detektif. Di hadapan Bambang, Ujang menundukkan kepalanya dalam-dalam dan berbicara dengan suara lirih. Malam saat Dewi hilang, sepertinya saya mendengar suara dari arah gudang. Bambang mendekat ke arah Ujang dan bertanya, "Suara apa?" Seperti teriakan. Ujang mengalihkan pandangannya ke sana kemari dan bicaranya terbata-bata. Saya tidak tahu pasti. Saya memang mendengar suara gedebuk dan suara tapi saya takut untuk keluar. Saya kira itu hanya anjing yang menggonggong. Bambang mengamati Ujang yang ketakutan dan punya firasat. Orang ini tahu sesuatu yang lebih. Tapi dia diam karena takut pada Siti Aminah. Selanjutnya, kedua detektif itu bertemu dengan menantu pertama pabrik, Rina Hartati. Rina, 48 tahun, tetap tinggal di rumah mertuanya bahkan setelah suami sulungnya, Budi, meninggal pada tahun 1991. Di depan para detektif, Rina terus-menerus menggosok-gosokkan tangannya dengan cemas. Saya dan adik ipar saya, Dewi, hubungannya baik. Kami saling mengandalkan satu sama lain. Bambang melontarkan pertanyaan tajam. Katanya ibu mertua Siti Aminah sangat kejam pada Dewi. Apa dia juga pernah memukulnya? Rina ragu sejenak, lalu dengan berat hati mengangguk. Itu benar, ibu memang agak keras. Tapi beliau bukan orang yang akan menyakiti orang sampai sejauh itu. Mana mungkin beliau, pada menantunya sendiri. Bola mata Rina bergerak dengan gelisah. Bambang tidak melewatkan fakta bahwa Rina, meskipun membela ibu mertuanya, sebenarnya juga memiliki kecurigaan. Beberapa hari kemudian, putri korban, Sari Putri, datang ke kantor polisi dengan seragam sekolah. Sari duduk di hadapan detektif Bambang, dan dengan suara gemetar, ia menceritakan sebuah kenangan yang terpendam. "Pak Detektif, ini terjadi beberapa hari sebelum ibu saya hilang. Tengah malam saya haus dan terbangun. Saya melihat ibu sedang membereskan barang-barang di sudut kamar." Bambang membuka buku catatannya dan bertanya dengan lembut. "Membereskan barang? Apakah dia sedang memasukkan pakaian?" Mata Sari memerah saat ia mengangguk. "Iya." Ibu menangis. Saya kaget dan bertanya, "Ibu mau kemana?" Sari menyeka air matanya dengan punggung tangan dan melanjutkan. Ibu memeluk saya dan berkata, "Sari, kita kabur dari sini ya. Sebentar lagi kita akan pergi ke tempat yang lebih baik bersama ibu." Bambang terdiam sejenak dan menatap mata Sari yang basah. Wanita yang dibilang kabur karena selingkuh, justru mau membawa putrinya. Sari memukul dadanya seolah frustrasi dan meluapkan perasaannya. Setelah itu, setiap kali saya bertanya tentang ibu pada nenek, beliau selalu membentak, "Jangan sebut-sebut nama perempuan itu." Jadi saya tidak bisa bertanya lagi. Ibu saya tidak meninggalkan saya. Setelah Sari pulang, Bambang duduk di mejanya dan menulis 3 poin di buku catatannya dengan tekanan kuat. Pertama, jika menantunya benar-benar menitipkan uang,
Mengapa ia kabur dengan tangan kosong tanpa mengambilnya? Kedua, jika ia pergi dari rumah, mengapa ia mengajak putrinya ikut? Ketiga, jika mayatnya dibuang di gentong arak di rumahnya sendiri, mungkinkah ini perbuatan orang luar? Bambang menutup buku catatannya dan bergumam pada dirinya sendiri. Ini bukan kasus pergi dari rumah. Ini adalah kasus pembunuhan di mana korban gagal melarikan diri. Pada tanggal 8 Desember, Detektif Bambang dengan gigih melacak keberadaan 8 juta rupiah yang diterima Siti Aminah dari menantunya, Arif. Uang itu tidak mungkin hanya mengendap di rekening nenek Siti. Pasti sudah mengalir ke suatu tempat. Atas perintah Bambang, Detektif Arif Budiman begadang semalaman menelusuri catatan transaksi Bank BRI. Keesokan paginya, sambil mengucek matanya yang merah, ia berlari menghampiri Bambang. "Senior, bingo, catatannya ketemu." Arif meletakkan kertas hasil cetakan di atas meja Bambang. Tanggal 25 Juli 1993, uang sebesar 8 juta rupiah ditarik seluruhnya dari rekening Siti Aminah. Bambang membetulkan letak kacamatanya dan memeriksa tanggal. Masuk tanggal 22 Juli, ditarik tanggal 25 Juli. Hanya dalam 3 hari sudah habis diambil. Dan ditarik tunai. Jadi tidak tercatat di sistem dipakai untuk apa. Bambang menopang dagunya dan berpikir keras. Jika uang sebanyak itu ditarik tunai hanya dalam 3 hari, kemungkinan besar digunakan untuk menyelesaikan masalah mendesak. Lubang apa yang bisa menelan 8 juta rupiah dalam 3 hari? Bambang menggambar silsilah keluarga Siti Aminah di papan tulis dan memeriksanya satu persatu. Siti Aminah memiliki 3 anak laki-laki. Anak sulung, Budi Santoso, meninggal karena kanker hati pada tahun 1991. Anak kedua, Joko Susilo, adalah suami korban, Dewi Anggraini, dan anak bungsu, Eko Prasetyo, berusia 29 tahun pada tahun 1993. Bambang melingkari nama anak bungsu, Eko Prasetyo, dengan spidol merah. "Arif, selidiki anak bungsu ini. Cari tahu apa yang dia lakukan pada tahun 1993. Arif segera pergi dan kembali beberapa jam kemudian dengan keringat bercucuran. "Senior, Eko Prasetyo pada tahun 1993 membuka dealer alat pertanian besar-besaran. Tapi usahanya bangkrut total. Dan dia terlilit utang." "Utang berapa?" "Dia meminjam 8 juta rupiah dari rentenir terkenal di Klaten, Bank Togar." Mata Bambang berbinar. 8 juta rupiah. Jumlahnya sama persis. Arif mengangguk dan menambahkan. Dan utang itu lunas dibayar pada tanggal 28 Juli 1993. Bambang mengetuk-ngetuk meja dengan jarinya. Tanggal 25 Juli. Siti Aminah menarik uang. Dan 3 hari kemudian, pada tanggal 28 Juli, utang anak bungsunya lunas seketika. Semua petunjuk mengarah ke satu titik. Rentenir Bank Togar masih di Klaten, kan? Iya. Dia menjalankan bisnis pinjaman berkedok pegadaian di kota. Bambang bangkit dari kursinya. "Kita temui Eko dulu," katanya dia di Yogyakarta. Bambang dan Arif mengendarai mobil dinas mereka yang usang menuju Yogyakarta. Eko Prasetyo menjalankan sebuah bengkel alat pertanian sederhana di pinggiran Yogyakarta. Di halaman depan bengkel, traktor-traktor berkarat dan suku cadang mesin penggilingan padi berserakan. Eko Prasetyo, 39 tahun, dengan pakaian kerja penuh noda oli, menyambut para detektif. Ia tampak sangat tegang dengan kedatangan tamu tak diundang. "Ada perlu apa ya, Pak Detektif?" "Saya ini orang yang taat hukum." Bambang melirik sekeliling dan bertanya dengan santai. "Mas Eko, saya mau bertanya tentang kejadian 10 tahun lalu. Pada tahun 1993, Anda punya utang, kan?" Wajah Eko Prasetyo seketika menegang. "Iya. Waktu itu usaha saya agak sulit. Tapi itu kan sudah lama berlalu. Uang 8 juta rupiah yang Anda pakai untuk melunasi utang. Siapa yang membayarnya? Rasanya bukan dari kemampuan Anda sendiri." Eko Prasetyo menelan ludah dan membuang muka. Ibu yang membayarnya." Katanya beliau tidak tega melihat anak bungsunya menderita. Bambang melangkah lebih dekat dan bertanya dengan tajam.
Apakah Anda tahu dari mana uang itu berasal? Pasti bukan dari tabungan pribadi ibu Anda. Eko menggelengkan kepalanya dengan kuat. Ibu bilang itu uangnya sendiri. Saya kira beliau menjual tanah atau apa. Saya sama sekali tidak tahu kalau itu uang kakak ipar saya. Bambang menatap tajam mata Eko yang gelisah. Benarkah tidak tahu? Kalau tahu itu uang kakak ipar Anda, apa Anda tidak akan menerimanya? Sungguh. Kalau saya tahu, apa saya gila mau menerimanya? Setelah kakak saya meninggal, kakak ipar saya itu sudah sangat menderita. Eko memukul dadanya seolah merasa sangat dirugikan. Bambang terdiam sejenak lalu mengalihkan pembicaraan. Baiklah. Kalau begitu, pada malam tanggal 7 Agustus 1993, saat kakak ipar Anda hilang, Anda di mana? Eko mengerutkan kening dan mencoba mengingat. Tanggal 7 Agustus, ya. Hari itu saya ada kencan buta di Yogyakarta. Mau coba cari jodoh. Kencan buta? Dengan siapa dan di mana? Di sebuah warung kopi di daerah Kaliurang. Saya tidak ingat nama perempuannya, tapi saya kenal Mak Komblangnya. Namanya Mak Lastri. Mak Komblang terkenal di kampung kami. Bambang memberi isyarat mata pada Arif. Arif segera mengeluarkan buku catatannya dan mencatat. Setelah kembali ke kantor polisi, Arif menelepon untuk memeriksa alibi Eko. Tak lama kemudian, Arif meletakkan gagang telepon dan melapor. Senior, saya sudah bicara dengan Nenek Lastri. Meskipun sudah 10 tahun, beliau ingat betul tanggalnya. Katanya hari itu adalah hari ulang tahunnya. Dari jam 6 sore sampai jam 9 malam, beliau bersama Eko. Setelah kencan buta, mereka bahkan makan malam bersama. Eko Prasetyo memiliki alibi yang kuat, tetapi Bambang tidak menghapus nama Eko dari papan tulis. Alibinya memang ada, tapi motifnya lebih dari cukup. Kalau kakak iparnya menagih uang itu, utangnya akan terbongkar dan perjodohannya bisa batal. Bambang kembali ke pabrik Brem dan mencari menantu pertama, Rina Hartati. Rina sedang membersihkan tauge di dapur dan terkejut melihat para detektif. Ia meremas lap di tangannya dengan erat, tak bisa menyembunyikan kegelisahannya. Bambang berbicara dengan lembut. Ibu Rina, terakhir kali Anda hanya bilang hubungan Anda dengan Dewi baik. Apakah ada hal lain yang teringat? Sekecil apapun tidak apa-apa. Rina menggigit bibirnya dan ragu-ragu. Lalu seolah sudah membulatkan tekad, ia membuka mulut. Sebenarnya, beberapa hari sebelum adik ipar saya hilang, dia bertengkar hebat dengan ibu mertua. Telinga Bambang menajam. Bertengkar? Karena apa? Rina celingukan lalu merendahkan suaranya. Dia berteriak-teriak minta uangnya dikembalikan. Kembalikan uangku. Aku akan mengambil uang itu dan pergi dari sini. Teriaknya. Baru kali itu saya melihat Dewi semarah itu. Bambang mendekat dan bertanya. Maksudnya pergi? Pergi dari rumah? Iya. Dia bilang dengan uang itu dia akan menyewa kamar di kota dan tinggal berdua dengan Sari. Mau pisah rumah. Rencana pindah rumah. Bambang teringat kata-kata Sari beberapa hari lalu. Ibu bilang sebentar lagi kita akan pergi ke tempat yang lebih baik. Kata-kata itu sama persis dengan yang dikatakan pada putrinya. Dewi Anggraini bukan sekadar pergi dari rumah. Ia mencoba melarikan diri untuk memulai hidup baru bersama putrinya. Bambang melanjutkan penyelidikan di desa dan mendapatkan satu fakta baru lagi dari kesaksian para lansia di balai desa. Beberapa hari sebelum Dewi hilang, Siti Aminah sudah koar-koar ke seluruh desa. Menantu saya selingkuh. Tatapan matanya aneh. Sebentar lagi pasti ada masalah. Bahkan sebelum korban hilang, ia sudah menyebarkan rumor bahwa menantunya selingkuh. Ini jelas merupakan upaya untuk menciptakan alasan kepergian yang sudah direncanakan sebelumnya. Bambang kembali ke kantor polisi dan berdiri di depan papan tulis. Ia menempelkan foto 3 orang tersangka dan merangkumnya. Pertama, ibu mertua Siti Aminah. Motif, masalah uang dan menolak kehilangan cucu karena rencana pindah rumah. Ditambah persiapan yang matang sebelumnya. Kedua, adik ipar Eko Prasetyo. Motif, krisis karena perjodohannya terancam batal jika masalah uang terungkap. Tapi alibinya terlalu sempurna. Ketiga,
Pria selingkuhan yang belum terlihat bayangannya. Kemungkinan besar hanya rekaan Siti Aminah, tapi tidak bisa dikesampingkan. Bambang menutup spidolnya dan bergumam pelan. Pada akhirnya, 8 juta rupiah yang membunuh orang. Uang adalah sumber masalahnya. Pada tanggal 12 Desember, di tengah angin musim kemarau yang menusuk tulang, Detektif Bambang kembali memanggil buruh harian, Ujang, ke kantor polisi. Ujang adalah orang yang selama 10 tahun terakhir bertugas memindahkan dan mengantar gentong-gentong brem dari pabrik 3 generasi. Orang yang sama yang bicaranya terbata-bata pada pertemuan pertama. Bambang menggiring Ujang ke sudut ruang interogasi yang sempit dan mulai menekannya. Ujang duduk di kursi interogasi, kedua tangannya di atas lutut, gelisah. Jari-jarinya yang kasar karena pekerjaan berat gemetar hebat. Bambang menarik kursi di seberangnya dan duduk. Lalu berkata dengan suara rendah, "Pak Ujang, tulang belulang manusia sudah ditemukan. Anda tidak bisa menyembunyikannya lagi. Malam itu, apa yang Anda lihat?" Ujang menggigit bibirnya, menunduk dalam-dalam, dan tidak menjawab. Bambang mencondongkan tubuhnya ke depan dan menatap tajam mata Ujang. "Kalau Anda bicara sekarang, Anda akan jadi saksi kunci. Tapi kalau Anda terus diam, Anda bisa ikut terseret kasus penyembunyian barang bukti dan kaki tangan pelaku. Silakan pilih." Bahu Ujang tersentak. Keheningan yang berat menyelimuti ruang interogasi. Hanya suara detak jarum jam dinding yang terdengar. Akhirnya, Ujang mengusap wajahnya yang kering dan dengan susah payah membuka mulut. "Pak Detektif, sebenarnya malam itu pekerjaan mengangkut gentong selesai larut, jadi saya tidak pulang dan tidur sebentar di gubuk samping pabrik." Bambang menyilangkan tangan dan mengangguk. "Lanjutkan. Jangan ada yang terlewat." Dengan suara gemetar, Ujang mulai menceritakan kenangan yang tak ingin ia ingat. Sekitar jam 10 malam. "Saya kebelet kencing. Jadi saya keluar dari gubuk dan merokok di sudut halaman." Ujang menelan ludah seolah tenggorokannya kering. "Dari arah gudang, saya mendengar suara perempuan. Suara yang sangat melengking." Bambang membuka buku catatannya dan bertanya, "Apa yang dikatakannya? Apa Anda dengar isinya?" "Saya tidak ingat persis. Tapi saya dengar teriakan tentang uang. Dan setelah itu, saya juga dengar suara wanita tua yang membentak." Tatapan Bambang menajam. "Wanita tua? Siapa?" Ujang celingukan lalu berbisik pelan. "Nenek Siti." "Iya. Saya yakin itu suara beliau. Nada bicaranya sama persis seperti saat memarahi saya." "Lalu, apa berakhir dengan pertengkaran saja?" Wajah Ujang pucat pasi. "Tidak. Ada suara benda tumpul. Buk, seperti ada sesuatu yang berat berbenturan. Lalu terdengar jeritan pendek, dan setelah itu sunyi senyap." Bambang menatap lurus ke mata Ujang. "Anda tidak masuk untuk memeriksa. Mungkin saja ada orang yang pingsan." Ujang menggelengkan kepalanya dengan kuat dan menepiskan tangannya. "Saya takut. Saya pikir kalau ikut campur urusan keluarga orang, saya bisa kehilangan pekerjaan. Jadi saya lari kembali ke gubuk." Ujang menutupi wajahnya dengan kedua tangan, seolah tersiksa oleh rasa bersalah. Keesokan paginya, Ibu Siti mendatangi saya pagi-pagi sekali dan bertanya. Tatapannya sangat mengerikan. Bambang mendesak. "Apa yang dikatakannya?" "Ujang, tadi malam kamu tidak dengar apa-apa, kan? Tidak ada tikus seekor pun yang lewat, kan?" Begitu katanya. Jadi, saya refleks menjawab, "Iya, Bu, saya tidak dengar apa-apa." Jelas sekali Siti Aminah yang pertama kali mencoba membungkamnya. Bambang menekan kuat pulpennya saat mencatat di buku sakunya. Ujang mengangkat kepalanya, matanya berkaca-kaca. "Saya menghidupi anak istri dari upah di sana. Kalau bukan di sana, saya tidak punya tempat lain. Jadi saya pura-pura tidak tahu." Suara Ujang pecah. "Tapi setelah tulang belulang itu ditemukan dari gentong, saya tidak tahan lagi. Kalau saya tidak bicara, saya merasa seperti ikut membunuhnya." Bambang melepas kacamatanya, membersihkannya, dan mengangguk. "Anda sudah melakukan hal yang benar. Meskipun terlambat, syukurlah Anda bicara sekarang. Kesaksian ini akan menjadi kunci untuk menyelesaikan kasus." Dengan kesaksian krusial dari Ujang,
garis besar kasus menjadi semakin jelas. Malam tanggal 7 Agustus, di gudang, ibu mertua Siti dan menantunya Dewi bertengkar hebat karena masalah uang. Diikuti suara pukulan benda tumpul, dan setelah itu Dewi lenyap selamanya. Kemungkinan ini bukan perbuatan orang luar, melainkan kejahatan mengerikan yang terjadi di dalam keluarga, menjadi semakin pasti. Bambang segera mengubah status ibu mertua Siti Aminah menjadi tersangka dan memanggilnya. Tidak seperti saat diperiksa sebagai saksi. Kali ini ekspresi Siti Aminah mengeras seperti batu. Urat-urat biru di punggung tangannya yang memegang tongkat tampak menonjol. Bambang memukul meja dengan telapak tangannya dan bertanya, "Siti Aminah, pada malam 7 Agustus 1993, Anda bertengkar dengan menantu Anda di gudang, kan? Apa yang Anda lakukan saat itu?" Siti Aminah mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan menatap tajam Bambang. "Saya tidak tahu apa-apa. Malam itu saya hanya melihat menantu saya pergi membawa buntelan. Saya tidak menyentuhnya seujung kuku pun. Anda tidak bertengkar di gudang? Padahal ada yang mendengar kalian berteriak soal uang." "Tidak ada. Itu semua karangan. Ada saksinya. Malam itu, tepat di samping gudang, ada yang mendengar suara kalian berdua, bahkan suara buk." Bola mata Siti Aminah bergetar hebat sesaat. Tetapi ia segera menggelengkan kepalanya dan membantah dengan tak tahu malu. "Bohong. Orang itu pasti mengarang cerita untuk memeras uang. Saya membunuh orang. Tenaga dari mana orang setua ini?" Bambang tidak berdebat lebih jauh dan untuk sementara mempersilakan Siti Aminah pulang. Tanpa bukti fisik yang kuat atau pengakuan, sulit untuk meruntuhkan pertahanan nenek yang licik ini. Bambang memanggil Arif untuk menjernihkan pikirannya. "Arif, berapa berat gentong besar tempat mayat itu ditemukan?" Arif memeriksa laporan TKP dan menjawab, "Itu terbuat dari tanah liat, jadi cukup berat. Kosong saja beratnya lebih dari 30 kg. Kalau diisi, lebih berat lagi." Bambang menopang dagunya dan menatap papan tulis. "Coba pikirkan. Mengangkat orang yang pingsan, memasukkannya ke dalam gentong, menutupnya, lalu menumpuk 2 gentong berat lainnya di atasnya." Arif mengangguk dan melanjutkan, "Benar juga. Dengan kekuatan nenek-nenek yang waktu itu berusia 61 tahun, secara fisik itu tidak mungkin. Pinggangnya bisa patah." Bambang berkata dengan suara penuh keyakinan, "Ada kaki tangannya. Pasti ada orang yang membantu membuang mayat." Bambang kembali membuat daftar orang-orang yang berada di pabrik pada malam 7 Agustus 1993. Siti Aminah, suami Joko Susilo, menantu pertama Rina Hartati, dan buruh harian Ujang yang tidur di luar. Bambang mencoret satu persatu berdasarkan alibi mereka. Joko malam itu minum-minum di rumah temannya dan mabuk. Ujang hanya ketakutan di luar sambil merokok. Ujung pulpen Bambang berhenti di atas nama terakhir yang tersisa. Satu-satunya orang yang bisa membantu Siti Aminah di dalam gudang. Orang yang terjaga di dalam rumah saat itu hanya Siti Aminah dan menantu pertamanya, Rina Hartati. Bambang bangkit dari kursinya. "Arif, panggil Rina Hartati segera. Kali ini bukan sebagai saksi, tapi sebagai terduga. Kita akan menekannya." 1 jam kemudian, Rina Hartati tiba di kantor polisi. Wajahnya pucat pasi tanpa semburat darah. Rina duduk di kursi ruang tunggu selama 2 jam tanpa minum seteguk air pun. Tidak bergerak sama sekali. Arif melihat monitor di ruang situasi dan berkata pada Bambang, "Senior, lihat Ibu Rina." Dia terus menggosok-gosokkan tangannya. Bukankah itu tanda dia sangat cemas? Bambang mengintip ruang tunggu dari celah tirai. Rina menunduk dalam-dalam, memilin-milin jarinya hingga pucat. Ia tampak tak sanggup lagi menahan beban rahasia yang telah dipendamnya selama 10 tahun. Bambang berkata seolah sudah memutuskan. "Bawa dia ke ruang interogasi. Kita selesaikan hari ini." Rina Hartati masuk ke ruang interogasi diantar oleh seorang polisi. Begitu duduk di kursi, bibir Rina bergetar hebat. Bambang duduk di seberangnya dan hanya menatap Rina tanpa berkata apa-apa. Ia tidak mendesak, tidak membentak. Ia hanya menunggu sampai hati nuraninya membuka pintu dengan sendirinya. Keheningan yang menyesakkan berlangsung. Mata Rina mulai berkaca-kaca, lalu air matanya jatuh.
Akhirnya, Rina membuka bibirnya yang gemetar. Pak Detektif. Ada yang ingin saya katakan. Saya melihat semuanya. Pada tanggal 12 Desember pukul 4 sore, Detektif Bambang menyalakan alat perekam di atas meja ruang interogasi. Dengan suara klik, lampu merah mulai berkedip. Di seberangnya, Rina Hartati mengangkat cangkir kertas dengan tangan yang gemetar hebat seperti daun ditiup angin. Setelah berhasil menelan seteguk air, ia meletakkan cangkir itu kembali. Tetapi tangannya begitu gemetar hingga cangkir itu membentur meja dan menimbulkan suara gemerincing yang keras. Rina membuka bibirnya yang kering dan dengan susah payah mulai bicara. Pak Detektif, pertama-tama, saya harus menceritakan keadaan saya, agar Bapak bisa mengerti. Bambang menyilangkan tangan dan mengangguk perlahan. Tidak apa-apa. Waktunya banyak, ceritakan pelan-pelan, jangan ada yang terlewat. Rina menatap lantai dan mulai menceritakan kenangan pahit masa lalunya. Suami saya meninggal pada tahun 1991. Kanker hati. Setelah suami saya meninggal, saya mau kembali ke rumah orang tua. Tapi orang tua saya juga sudah meninggal semua. Dan rumah kakak saya terlilit utang, jadi mereka tidak sanggup menerima saya. Suara Rina bergetar pelan dan matanya berkaca-kaca. Saya tidak punya tempat untuk pergi. Rasanya seperti sendirian di dunia ini. Jadi, mau tidak mau saya tinggal di bawah ibu mertua dan membantu di pabrik. Setidaknya saya harus bekerja untuk makan. Bambang melontarkan pertanyaan yang menusuk ke inti masalah. Saya mengerti keadaan Anda. Sekarang kita masuk ke pokok permasalahan. Pada malam 7 Agustus 1993, apa yang terjadi di gudang? Rina menarik napas dalam-dalam dan mencengkeram erat ujung roknya. Jari-jarinya memutih karena terlalu kuat mencengkeram. Malam itu sekitar jam 10. Saya sedang menonton televisi di kamar saya. Rina berhenti sejenak dan menelan ludah. Dari arah gudang, saya dengar suara teriakan, seperti jeritan yang sangat melengking. Suara siapa? Suara ibu mertua dan adik ipar saya, Dewi. Keduanya berteriak saling memaki. Rina kembali mengangkat cangkir air, tetapi tangannya gemetar begitu hebat hingga airnya tumpah ke meja. Saya punya firasat buruk dan lari ke gudang. Begitu saya buka pintunya, wajah Rina pucat pasi dan menunjukkan ekspresi ketakutan. Dewi tergeletak di lantai semen yang dingin. Tidak bergerak sama sekali. Bambang bertanya dengan suara rendah. Ibu mertua Anda, di mana dia? Dia berdiri tepat di samping Dewi, terengah-engah. Rina menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan terisak. Darah mengalir dari belakang kepala Dewi. Darah merah membasahi lantai. Saya begitu takut sampai tidak bisa berteriak. Keheningan yang berat menyelimuti ruang interogasi. Hanya suara putaran pita perekam yang terdengar. Bambang bertanya dengan tenang. Saat itu, apa yang dikatakan ibu mertua Anda? Rina menjawab dengan suara gemetar. Begitu melihat saya, dia langsung berkata, perempuan sialan ini menyerangku minta uang. Jadi kusingkirkan, dia jatuh sendiri. Dia bilang begitu, katanya dia tidak bersalah. Lalu, apa yang Anda lakukan? Air mata Rina jatuh berderai. Tentu saja saya mau menelepon ambulans. Saat saya lari ke arah telepon, ibu mertua menyambar lengan saya. Tenaganya begitu kuat. Saya tidak bisa melepaskannya. Apa yang dikatakannya untuk menghentikan Anda? Rina menundukkan kepalanya dan berkata dengan suara lirih. Kalau kamu lapor sekarang, aku masuk penjara. Pabrik ini akan bangkrut, dan kamu juga akan diusir dari rumah ini. Aku bisa membuatmu ikut jadi tersangka. Dia mengancam seperti itu. Rina gemetar hebat karena rasa bersalah dan menangis histeris. Saya ini kalau keluar dari rumah ini tidak punya tempat tujuan. Mendengar kata-kata itu, kaki saya seolah membeku. Saya tidak punya keberanian untuk melapor. Bambang menunggu sejenak hingga Rina tenang. Rina menyeka air matanya dengan punggung tangan dan melanjutkan. Ibu mertua menunjuk ke gentong kosong di sudut gudang. Kita bereskan dia di sana diam-diam. Begitu perintahnya. Tatapan Bambang menajam. Gentong kosong, sudah disiapkan sebelumnya. Gentong yang seharusnya berisi arak, justru kosong.
Rina dengan berat hati mengangguk. Iya. Saat itulah saya tahu, ibu mertua tidak melakukannya secara spontan, tapi sudah merencanakannya. Beliau sudah mengosongkan gentong itu sebelumnya. Lalu, apa Anda menuruti perintahnya? Bibir Rina bergetar hebat dan ia tak bisa bicara. Ia ragu-ragu untuk waktu yang lama. Saya menuruti kata-kata ibu mertua dan mau berbalik. Saya mau kabur, tapi Rina tiba-tiba berhenti bicara dan wajahnya menegang. Saat itu, Dewi yang saya kira sudah mati tergeletak di lantai, membuka matanya. Bambang seketika menahan napas. Dewi, dengan tangan berlumuran darah, mengulurkan tangannya dan memegang ujung celana saya. Suara Rina pecah. Mbak, tolong saya. Dia memohon seperti itu. Udara di ruang interogasi seketika membeku. Baik Bambang maupun Arif yang mencatat di sampingnya hanya bisa menatap Rina tanpa berkata-kata. Rina menutupi wajahnya dengan kedua tangan dan meraung seperti binatang buas. Tapi tenaga Dewi sepertinya sudah habis. Dia langsung memejamkan matanya lagi. Tubuhnya lemas. Bambang berkata dengan berat. Lalu, apa Anda memanggil ambulans? Rina menggelengkan kepalanya dan menangis terseduh-seduh. Ibu mertua berteriak panik. Kalau perempuan itu dibiarkan hidup, kita berdua akan tamat. Cepat bantu, begitu katanya. Rina merobek-robek roknya dan meronta. Saya melepaskan tangan Dewi. Tangan yang memegangi kaki saya itu. Bambang menyingkirkan tatapan menghakimi dan bertanya dengan datar. Lalu, ibu mertua mengangkat tubuh Dewi yang lemas, dan dengan paksa mendorongnya masuk ke dalam gentong. Tubuh Dewi terlipat masuk, lalu beliau menutupnya. Rina terisak-isak seolah kehabisan napas dan melanjutkan. Saya hanya berdiri terpaku menyaksikannya. Kaki saya lemas. Saya tidak bisa mencegahnya. Lalu, apa selesai setelah beliau menutupnya sendiri? Tidak. Ibu mertua berteriak, ini tidak boleh ketahuan. Kita harus menaruh gentong lain di atasnya untuk menyembunyikannya. Cepat bantu, saya ingin menolak. Saya benar-benar tidak mau, tapi tubuh saya tidak mau menurut. Saya takut pada ibu mertua. Bahu Rina bergetar hebat. Akhirnya, sesuai perintah ibu mertua, kami berdua mengangkat dua gentong berat dan menaruhnya di atas gentong itu. Keheningan yang berat kembali menyelimuti ruang interogasi. Rina bersandar di kursi seolah kehabisan tenaga dan bergumam. Sejak hari itu, saya tidak bisa tidur tanpa minum arak. Setiap malam Dewi datang ke mimpi saya dan menangis. Mbak, kenapa kamu lakukan itu? Rina mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata dan menatap Bambang. Saya bukan pembunuh langsungnya. Selama 10 tahun saya bertahan dengan menenangkan diri secara pengecut seperti itu. Waktu yang terasa seperti di neraka. Bambang menatap lurus ke mata Rina dan melontarkan pertanyaan terakhir. Ibu Rina, saya tanya sekali lagi. Saat Dewi dimasukkan ke dalam gentong, apakah dia masih hidup? Rina tidak menjawab, hanya terus menangis. Bahunya terus bergetar. Waktu dimasukkan ke gentong, dia sempat membuka mata sebentar lalu menutupnya lagi. Saya juga tidak tahu apakah dia masih hidup. Saya tidak punya keberanian untuk memastikannya. Bambang, tanpa mematikan alat perekam, bangkit dari kursinya. Tatapannya bersinar lebih dingin dari sebelumnya. Arif, segera bergerak, tangkap Siti Aminah sekarang juga. Bahkan saat kedua tangannya diborgol, Siti Aminah meraung seperti binatang buas dan melawan dengan gigih. Ketika dua polisi berbadan tegap memegangi lengannya, Siti meronta dan berteriak, lepaskan aku. Rina, perempuan itu bohong. Dengan tenaga apa aku bisa memasukkan orang ke dalam gentong? Siti menendang tongkat yang jatuh di lantai dan berteriak sekeras-kerasnya. Aku difitnah. Aku tidak menyentuh menantuku seujung rambut pun. Ini semua tuduhan palsu. Polisi dengan paksa memasukkan Siti ke mobil patroli. Dan ia membentur-benturkan kepalanya ke jendela sambil meronta. Pemandangan itu sulit dipercaya sebagai perbuatan seorang nenek tua, penuh dengan aura membunuh. Pada tanggal 13 Desember, Detektif Arif Budiman dengan surat perintah penggeledahan,
mengobrak-abrik rumah Siti Aminah yang kosong. Saat membuka pintu lemari ukir di sudut kamar utama, bau kapur barus yang apek menusuk hidungnya. Arif mengeluarkan satu persatu laci yang tersembunyi di bagian dalam lemari dan meraba-raba dasarnya. Ujung jarinya menyentuh selembar kertas tipis yang berkeresak. Apa ini? Arif mengambil secari kertas memo yang sudah menguning dan menyorotnya ke cahaya. Di sana, dengan tulisan tangan yang miring, tertulis jelas tanggal 6 Agustus 1993. Siapkan gentong kosong, sudut gudang. Arif dengan hati-hati memasukkan kertas memo itu ke dalam kantong plastik transparan dan merasakan punggungnya merinding. Ya Tuhan, 1 hari sebelum pembunuhan, dia sudah merencanakannya. Bambang mengamankan kertas memo yang dibawa Arif sebagai barang bukti, lalu kembali memanggil Siti dari sel tahanan ke ruang interogasi. Siti, dengan pakaian tahanan, duduk di kursi interogasi dan menatap tajam kertas memo yang disodorkan Bambang. Bambang mengetuk-ngetuk kertas memo itu dengan jarinya dan bertanya, "Nenek, ini tulisan tangan Anda, kan?" 6 Agustus 1993. Tepat 1 hari sebelum menantu Anda hilang. Siti mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan membuang muka. "Itu saya tulis untuk membuat arak. Harus dikosongkan dulu gentongnya baru bisa diisi." Bambang memiringkan kepala dan membalik-balik berkas. "Oh ya, tapi sebelum dan sesudah tanggal 6 Agustus, tidak ada catatan pembuatan arak baru di pabrik Anda. Para pekerja juga bilang tidak pernah memindahkan gentong." Siti tampak kehabisan kata-kata. Jari-jarinya yang keriput di atas lututnya gemetar. "Saya tidak ingat. Bagaimana saya bisa ingat semua kejadian 10 tahun lalu?" Pada tanggal 15 Desember, interogasi intensif kedua terhadap Siti dimulai. Seiring dengan munculnya bukti-bukti, sikap Siti mulai berubah secara aneh. Ia memasang ekspresi teraniaya dan berkata pada para detektif seolah mengadu, "Pak Detektif, sebenarnya saya memang mendorongnya. Tapi yang memasukkannya ke gentong itu Rina sendirian. Tenaga perempuan itu kuat sekali." Bambang, dengan ekspresi tak percaya, membuka buku catatannya dan meninjau kembali kesaksian sebelumnya. "Ibu Siti, awalnya Anda bilang tidak tahu apa-apa. Menantu Anda kabur. Lalu setelah Rina mengaku, Anda mengubah keterangan menjadi hanya mendorongnya. Dan sekarang Anda bilang yang memasukkannya Rina. Kesaksian Anda terus berubah-ubah. Siapa yang akan percaya?" Siti menggigit bibirnya hingga berdarah. "Sungguh, saya sudah tua. Tidak punya tenaga." Pada hari yang sama sore harinya, hasil analisis tambahan yang krusial dari laboratorium forensik tiba. Arif berlari tergesa-gesa ke meja Bambang membawa berkas. "Senior, hasilnya sudah keluar. Soal retakan di belakang tengkorak korban, itu bukan karena sekadar terjatuh. Itu adalah benturan keras dengan benda padat yang memiliki sudut." Bambang menyipitkan mata dan bertanya, "Apakah ada benda seperti itu di gudang?" Arif mengangguk dan menunjukkan foto TKP. Sudut tatakan gentong persegi di dalam gudang, dan ketebalan bibir gentong, bentuknya cocok persis dengan luka korban. Benturan ini kemungkinan besar membuat korban langsung pingsan. Bambang melihat foto dan hasil autopsi bergantian dan mengangguk. Mendorongnya hingga jatuh, lalu menyeret orang yang pingsan. Mengerikan. Pada tanggal 16 Desember, Bambang memutuskan untuk melancarkan serangan terakhirnya dan kembali memanggil Siti ke ruang interogasi. Tanpa berkata apa-apa, Bambang mengeluarkan 2 lembar foto dari amplop dan meletakkannya di atas meja besi dingin di depan Siti. Foto pertama adalah foto Usang Sari saat berusia 7 tahun. Duduk di pangkuan ibunya Dewi Anggraini sambil tersenyum ceria. Foto kedua adalah pas foto Sari yang kini berusia 17 tahun. Mengenakan seragam sekolah dengan wajah tanpa senyum, menatap lurus ke depan. Bambang berkata dengan suara rendah dan perlahan, "Anak ini, selama 10 tahun hidup dengan keyakinan bahwa ibunya telah meninggalkannya." Mata keruh Siti terpaku pada foto itu. Karena nenek setiap hari mencekokinya. "Ibumu kabur karena selingkuh. Dia meninggalkanmu. Siapa yang akan mengganti rugi 10 tahun hidup anak ini?" Kelopak mata Siti mulai bergetar. Di dalam foto, menantunya memeluk erat cucu kecilnya dan tersenyum seolah memiliki seluruh dunia. Bambang menatap lurus ke mata Siti dan bertanya, "Saat Dewi Anggraini mengulurkan tangan meminta tolong,
Apa yang nenek lakukan? Saat itu, tidakkah wajah cucu ini terlintas di benak Anda? Siti mengatupkan bibirnya rapat-rapat dan menunduk. 5 menit berlalu dengan suara detak jam dinding di ruang interogasi. Hanya suara putaran pita perekam yang mengisi keheningan. Bambang tidak mendesak. Ia menunggu dengan sabar. Bayangan gelap turun menyelimuti wajah keriput Siti. 10 menit lagi berlalu. Bibir kering Siti bergetar dan terbuka. Aku memasukkannya ke gentong dan menutupnya. Bambang tidak bergerak dan menunggu kata-kata Siti selanjutnya. Siti menatap kosong wajah menantunya di foto dan melanjutkan dengan suara serak. Saat dia dilipat masuk ke dalam gentong, napasnya masih ada. Aku bisa dengar suaranya yang terengah-engah. Suara Siti pecah dan bercampur isak tangis. Tapi, aku tetap menutupnya. Lalu aku panggil sirina itu dan kami bersama-sama menumpuk 2 gentong berat di atasnya. Bambang bertanya dengan dingin, "Kenapa Anda lakukan itu? Anda bisa menyelamatkannya, kan?" Siti terdiam lama, lalu mengangkat kepalanya. Di matanya, selain air mata, ada kilatan kegilaan yang mengerikan. Supaya tidak ada yang bisa membukanya. Supaya dia terkubur selamanya. Udara di ruang interogasi terasa berat seperti timah. Bambang, tanpa mematikan alat perekam, melontarkan pertanyaan terakhir. "Sebenarnya, kenapa Anda begitu kejam pada menantu Anda?" Siti menatap Bambang dengan mata basah dan berkata seolah menantang. "Dia harus mati agar anak-anakku bisa hidup." Suara Siti bergetar karena emosi. Kalau dia koar-koar soal uang 8 juta rupiah, semua orang akan tahu soal utang rentenir. Dan anak bungsuku Eko tidak akan bisa menikah. Joko juga akan dicemooh karena tidak bisa mengurus istri. Semua karena dia. Bambang menatap kasih sayang seorang ibu yang salah arah itu dengan ekspresi getir. Siti menundukkan kepalanya dalam-dalam dan bergumam ke lantai. "Aku hanya ingin menyingkirkan penghalang dan melindungi masa depan anak-anakku, karena aku seorang ibu." Pada tanggal 17 Desember, ibu mertua Siti Aminah ditahan dan dilimpahkan ke kejaksaan atas tuduhan pembunuhan dan penyembunyian mayat. Menantunya, Rina Hartati, juga naik ke mobil tahanan yang sama atas tuduhan membantu menyembunyikan kejahatan dan barang bukti. Pada tanggal 20 Desember, Jaksa Wicaksono dari Kejaksaan Negeri Klaten membuka berkas dakwaan yang tebal di atas mejanya dan mulai merekonstruksi tragedi musim kemarau yang panas dan lembab 10 tahun lalu. Pada tanggal 22 Juli 1993, di hari ketika suara jangkrik begitu riuh, Dewi menjual sawah peninggalan ibunya dan mendapatkan uang tunai sebesar 8 juta rupiah. Uang itu bukan sekadar uang bagi Dewi. Itu adalah harapan. Sebuah kamar sewa kecil di kota tempat ia bisa hidup bersama putrinya, Sari. Lepas dari perlakuan kejam mertuanya. Tetapi, ibu mertuanya, Siti, yang penciumannya setajam hantu terhadap uang, menghadangnya. "Hei, kalau menantu punya kantong uang sendiri, itu merendahkan martabat keluarga. Sebentar lagi ada selamatan untuk almarhum kakekmu. Jadi serahkan dulu buku tabunganmu." Dewi ragu-ragu dan memeluk buku tabungannya di dada. "Ibu, ini uang saya. Untuk hidup dengan Sari." Siti memotong kata-kata Dewi dan mengulurkan tangannya. "Jangan banyak bicara. Serahkan. Aku hanya akan memegangnya beberapa hari. Apa kamu pikir aku akan menipumu? Aku akan menjaganya untukmu." Dewi akhirnya menyerahkan buku tabungannya. Ciut nyali di hadapan tatapan tajam ibu mertuanya. Pada tanggal 25 Juli, Siti diam-diam pergi ke Bank BRI dan menarik seluruh 8 juta rupiah. Lalu ia memberikannya ke tangan anak bungsunya, Eko, yang sedang dikejar-kejar utang. "Nah, pakai ini untuk melunasi semua utang rentenir itu. Jangan macam-macam lagi." Eko bertanya dengan mata terbelalak. "Bu, dari mana uang sebanyak ini?" Siti berbohong tanpa rasa bersalah. "Ini uangku. Jangan pikirkan untuk mengembalikannya. Ini tabungan ibu seumur hidup." Eko, tanpa tahu bahwa uang itu adalah darah dan air mata kakak iparnya, langsung menerimanya. Awal Agustus, Dewi tanpa sengaja memeriksa saldo tabungannya dan terkejut. Saldo, 0 rupiah. Dewi kehilangan akal sehatnya dan berlari ke rumah utama pabrik, menuntut Siti.
Ibu, uang saya di mana? Kenapa tabungannya kosong? Siti, sambil mengipasi diri, menjawab dengan tenang. Eko perlu untuk urusan mendesak, jadi kupinjamkan. Katanya nanti akan dikembalikan, jadi tunggulah. Wajah Dewi memerah padam. Apa? Ibu tahu uang apa itu? Kembalikan sekarang juga. Kalau tidak, akan kusebarkan ke seluruh kampung dan kulaporkan ke polisi. Mendengar teriakan marah Dewi, tatapan Siti menjadi dingin. Berani-beraninya kamu melawan ibu mertua. Pada malam 5 Agustus, desakan dan ancaman Dewi semakin menjadi-jadi. Siti merasakan krisis yang serius. Perjodohan anak bungsunya, Eko, sedang dalam proses. Jika masalah uang ini menjadi ramai, bukan hanya perjodohannya yang akan batal, tetapi juga martabat pabrik Brem 3 generasi akan hancur lebur. Malam harinya, Siti masuk ke gudang yang sepi. Ia mengosongkan gentong terbesar di sudut dan membersihkannya. Pada tanggal 6 Agustus, Siti meninggalkan memo di belakang kalender. Siapkan gentong kosong, sudut gudang. Semua persiapan telah selesai. Malam tanggal 7 Agustus, suaminya, Joko, muak dengan ketegangan antara istri dan ibunya. Menyebalkan sekali. Rumah ini panas seperti neraka. Joko pergi minum-minum ke rumah temannya. Dengan tidak bertanggung jawab berkata, kalian selesaikan sendiri. Aku tidak mau tahu. Joko tidak pernah membayangkan bahwa malam itu, istrinya akan menempuh jalan yang tak akan pernah bisa kembali. Malam itu pukul 10, Siti memanggil Dewi secara diam-diam. Hei, kemarilah ke gudang. Kita bicara tenang di sana. Kalau di rumah, nanti Rina dengar. Dewi percaya bahwa ia akhirnya akan mendapatkan uangnya kembali, mengikuti ibu mertuanya ke gudang yang gelap tanpa curiga. Gudang itu lembab dan dingin. Dewi berkata dengan tegas, kalau hari ini tidak dikembalikan, besok pagi saya akan ceritakan semuanya pada Pak Lurah. Siap-siap saja. Siti mengubah ekspresinya dan mendorong bahu Dewi dengan keras. Kurang ajar, berani-beraninya kamu mengancam. Dewi kehilangan keseimbangan dan jatuh ke belakang. Dengan suara buk yang tumpul, bagian belakang kepalanya membentur sudut tatakan gentong yang keras seperti batu. Dewi pingsan di lantai tanpa sempat berteriak. Saat Siti terkejut dan terengah-engah, pintu gudang berdecit terbuka. Ibu, ada suara apa? Rina masuk dan membeku melihat Dewi tergeletak berlumuran darah di lantai. Adik, ipar. Saat itu, Dewi yang dikira sudah mati, samar-samar membuka matanya. Dengan tangan gemetar berlumuran darah, Dewi mengulurkan tangan dan mencengkeram erat ujung celana Rina. Mbak, tolong saya. Tetapi setelah mengucapkan kata-kata itu, Dewi kembali pingsan dan tubuhnya lemas. Siti menyambar lengan Rina dan berbisik seperti ular. Kalau kamu lapor sekarang, aku masuk penjara, dan kamu juga akan diusir dari rumah ini. Kamu juga akan tamat. Rina menutup mulutnya karena ketakutan. Statusnya sebagai janda tanpa tempat tujuan mengikat kakinya. Siti mengangkat tubuh Dewi yang lemas seperti karung dan memasukkannya ke dalam gentong kosong yang telah disiapkan. Lalu ia mengambil 2 jeriken arak keras dari sudut gudang dan menuangkannya ke atas mayat. Ini adalah tindakan untuk menutupi bau dan memperlambat pembusukan. Siti menutupi mulut gentong dengan beberapa lapis plastik tebal, mengikatnya dengan tali karet, dan tanpa ragu menutupnya. Selesai sudah. Rina hanya bisa terduduk lemas menyaksikan pemandangan mengerikan itu. Siti membangunkan Rina dan memerintah. Sadar. Ini tidak boleh ketahuan. Kita harus menaruh gentong lain di atasnya untuk menyembunyikannya. Cepat bantu. Rina menangis dan menggelengkan kepala. Tetapi ia tidak bisa menolak di bawah tekanan ibu mertuanya. Keduanya dengan susah payah mengangkat 2 gentong berat dan menumpuknya di atas gentong itu. Sebuah kuburan yang sempurna telah dibuat. Pagi tanggal 8 Agustus, Siti dengan cermat merekayasa alibi. Ia membungkus beberapa potong pakaian Dewi dan menyembunyikannya di sudut gudang. Ini adalah bukti untuk mendukung kebohongannya nanti bahwa menantunya pergi membawa barang-barang. Siti mendekati buruh harian Ujang yang sedang merokok di halaman dan bertanya dengan santai. Ujang,
Tadi malam tidak ada tikus seekor pun yang lewat, kan? Kamu tidak dengar apa-apa, kan? Ujang, takut dengan tatapan membunuh Siti, mengangguk. Iya, Bu. Saya tidak dengar apa-apa. Setelah itu, Siti berlari ke balai desa dan mulai berkoar-koar ke seluruh kampung. Aduh, malang nian nasibku. Menantuku kabur membawa barang-barangnya. Katanya dia selingkuh. Akhirnya benar-benar kejadian. Mengenai gentong tempat Dewi dikurung, ia mengeluarkan perintah tegas. Itu brem berharga buatan almarhum kakek, hanya untuk selamatan. Mungkin akan ada bau aneh karena proses fermentasi. Jadi jangan ada yang menyentuhnya. Aku sendiri yang akan mengurusnya. Pada tanggal 18 Agustus, suaminya, Joko, terlambat melaporkan kehilangan ke Polsek. 11 hari setelah istrinya hilang, tepat sebelum polisi datang, Siti diam-diam membuang buntelan pakaian Dewi yang disembunyikannya. Dan di depan polisi, ia menangis dan bersandiwara. Pak Detektif, menantu saya pergi membawa barang-barangnya. Jangan dicari. Polisi menutup kasus itu sebagai kasus pergi dari rumah biasa. Dan begitulah, kebenaran terkurung di dalam gentong arak yang dingin, harus bertahan selama 10 tahun yang panjang. Pada tanggal 15 Maret 2004, di ruang sidang Pengadilan Negeri Klaten, ketegangan terasa begitu kental. Kursi pengunjung penuh sesak oleh orang-orang yang ingin menyaksikan akhir dari kasus pembunuhan gentong arak yang sadis ini. Di barisan paling depan, Sari yang kini berusia 18 tahun, duduk dengan tegap mengenakan seragam sekolah, menatap meja hakim. Di sebelahnya, ayahnya, Joko Susilo, menunduk dalam-dalam seperti pesakitan, hanya ubun-ubunnya yang terlihat. Terdakwa Siti Aminah, silakan berdiri. Suara hakim yang agung menggema di dalam ruang sidang. Siti Aminah, dengan penampilan lusuh mengenakan baju tahanan, perlahan bangkit dari kursi terdakwa. Sosok wanita perkasa yang dulu menguasai pabrik brem telah lenyap. Hanya tersisa seorang nenek bungkuk yang berdiri di sana. Hakim mulai membacakan putusannya. Terdakwa Siti Aminah, pada malam 7 Agustus 1993, telah mendorong menantunya, korban Dewi Anggraini, hingga jatuh dan pingsan. Sampai di sini, bisa dianggap sebagai tindakan yang tidak disengaja. Hakim berhenti sejenak dan membetulkan letak kacamatanya. Semua orang di dalam ruang sidang menahan napas. Namun, terdakwa, dengan menyadari kemungkinan korban masih hidup, mengurungnya di dalam gentong kedap udara dan menutupnya hingga menyebabkan kematian karena kehabisan napas. Ini adalah pembunuhan yang jelas dengan niat tidak langsung, dan merupakan perbuatan yang kejam dan terencana. Desahan pelan terdengar dari berbagai sudut ruang pengunjung. Hakim menatap Siti dengan dingin dan menjatuhkan vonis. Dengan ini, terdakwa Siti Aminah dijatuhi hukuman 12 tahun penjara. Siti menundukkan kepalanya dalam-dalam dan bahunya merosot. Ia mengatupkan bibirnya rapat-rapat, tidak memberikan pembelaan apapun. Selanjutnya, vonis untuk menantunya, Rina Hartati, dibacakan. Terdakwa Rina Hartati, meskipun menyaksikan kejahatan, tidak melapor dan secara aktif terlibat dalam penyembunyian mayat, sehingga mengganggu jalannya penyelidikan. Namun, mempertimbangkan bahwa ia sulit untuk menolak perintah paksa dari ibu mertuanya, Rina menangkupkan kedua tangannya dan menangis tersedu-sedu. Terdakwa dijatuhi hukuman 1 tahun penjara. Namun, pelaksanaan hukuman ini ditangguhkan selama 2 tahun sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap. Hicks. Terima kasih. Terima kasih. Yang Mulia Hakim. Rina terduduk lemas dan menangis histeris. Sari, yang duduk di kursi pengunjung, hanya bisa menangis dalam diam. Seolah gumpalan di dadanya selama 10 tahun akhirnya pecah. Ia mengepalkan tangannya dan bahunya bergetar. Begitu sidang selesai, anak bungsu Eko Prasetyo yang duduk di kursi saksi, bangkit berdiri. Selama kesaksiannya di pengadilan, ia terus mengulang kata-kata bahwa ia tidak bersalah. Kalau saya tahu itu uang kakak ipar, lebih baik saya mati kelaparan daripada menerimanya. Eko, tanpa melirik kakak dan keponakannya, keluar dari ruang sidang seperti melarikan diri. Joko pun, saat meninggalkan ruang sidang, mencoba menutupi wajahnya dengan kerah bajunya.
Tetapi di depan gerbang pengadilan, para wartawan surat kabar lokal sudah berkumpul. Seorang wartawan menghadang Joko dan menyodorkan mikrofon. "Bapak Joko Susilo, mohon komentarnya. Apakah Anda benar-benar tidak tahu selama 10 tahun bahwa ibu Anda membunuh istri Anda?" Joko mengerutkan kening saat lampu kilat kamera menyala dan menutupi lensa dengan tangannya. "Ah, minggir. Saya bilang saya tidak tahu. Ibu saya bilang menantu kabur, jadi saya percaya saja." Wartawan itu tidak mundur dan bertanya dengan tajam. "Istri Anda pergi dari rumah. Kenapa Anda baru melapor setelah 11 hari? Biasanya, kalau tidak pulang sehari saja, orang sudah lapor polisi, kan?" Itu. Joko kehabisan kata-kata, hanya bisa membuka tutup mulutnya. Momen itu menunjukkan ketidakpeduliannya terhadap sang istri dan kepatuhan butanya pada sang ibu. Joko meninggalkan rentetan pertanyaan di belakangnya, tergesa-gesa naik taksi dan menghilang. Sari menyaksikan punggung ayahnya yang pengecut itu dari kejauhan dan menggigit bibirnya. Di suatu hari musim semi yang cerah di bulan April, Sari mengambil tulang belulang ibunya, Dewi Anggraini, dari gentong arak yang dingin dan memindahkannya. Tempatnya bukan di pemakaman keluarga mertuanya, melainkan di taman pemakaman umum milik keluarga dari pihak ibu. Hanya Sari, sebagai pihak keluarga yang berduka, yang menghadiri pemindahan makam itu. Ia telah memberitahu tanggal dan tempatnya pada ayahnya, Joko, tetapi ia tidak pernah muncul. Sari berdiri di depan nisan baru ibunya. Di atas nisan marmer hitam, nama yang telah ditemukan kembali setelah 10 tahun terukir dengan jelas. Itu Dewi Anggraini. 1961 到1993. Dipersembahkan oleh putri tercinta, Sari. Bukan sebagai menantu seseorang, bukan sebagai istri seseorang, melainkan sebuah nisan yang ditinggalkan murni atas nama seorang ibu. Angin musim semi berembus, mengibaskan rambut pendek Sari dengan lembut. Sari meletakkan tangannya di atas nisan dan berbisik pelan. "Ibu, sekarang aku tahu. Ibu tidak meninggalkanku. Ibu ingin membawaku pergi untuk hidup bahagia." Air mata yang ditahannya mengalir tanpa henti dari mata Sari, membasahi nisan. "Maafkan aku, Bu. Aku minta maaf karena percaya kata-kata nenek dan membenci ibu." Sari terduduk di depan nisan dan menangis tersedu-sedu. Luka seorang gadis yang selama 10 tahun hidup dalam kebohongan bahwa ibunya telah meninggalkannya, akhirnya mulai sembuh. Pada bulan yang sama, pabrik Brem 3 generasi yang pernah menjadi kebanggaan Delanggu memulai proses penutupan. Joko menjual tanah pabrik dengan harga murah, melunasi utang, dan meninggalkan desa seperti kabur di tengah malam. Papan nama pabrik dicopot, dan hanya rumput liar yang tumbuh subur. Warga desa mulai berbisik-bisik. "Rumah itu jadi rumah hantu," katanya. Setiap malam terdengar suara gentong pecah. Tetapi, tidak ada satupun dari mereka yang berbicara tentang tanggung jawab mereka sendiri, yang selama 10 tahun ikut mengamini dan diam saja saat Siti mengatakan menantunya selingkuh. Mereka hanya berdecak lidah seolah menonton kebakaran di rumah tetangga. Bulan Mei, Detektif Bambang Sutrisno yang telah menyelesaikan kasus, sedang merapikan mejanya. 2 tahun sebelum pensiun, ia mengajukan permohonan untuk pindah dari lapangan ke bagian administrasi. Saat Bambang sedang berkemas dan menatap kosong keluar jendela, juniornya, Arif Budiman, datang membawa 2 cangkir kopi. "Senior, Anda benar-benar mau pergi? Satuan reserse tidak akan berjalan tanpa Anda." Bambang menerima kopi itu dan tersenyum getir. "Sudah tidak punya tenaga untuk lari-lari lagi. Kamu yang muda yang harus bekerja keras." Bambang menepuk bahu Arif dan memberikan nasihat yang dalam. "Arif, selama jadi detektif, ingat satu hal ini baik-baik." Arif membetulkan posisinya dan menyimak. "Jangan tertipu dengan kata-kata, pergi dari rumah biasa, atau urusan keluarga, lalu menanganinya dengan seadanya. Di balik urusan keluarga yang semua orang tahu, mungkin ada orang yang terkubur secara tidak adil. Jangan sampai menyesal 10 tahun kemudian seperti aku." Arif mengangguk, menyimpan nasihat berat dari seniornya itu dalam-dalam di hatinya. "Baik, senior. Akan saya ingat." Musim gugur 2004.
di taman pemakaman umum tempat daun-daun pohon beringin menguning. Beberapa hari sebelum ujian masuk perguruan tinggi, Sari kembali mengunjungi ibunya. Sari yang tampak lebih dewasa meletakkan seikat bunga krisan putih di depan nisan. "Ibu, aku akan ikut ujian. Aku mau kuliah di Jakarta." Sari membersihkan debu di nisan dengan sapu tangan dan berkata dengan tegar, "Aku tidak akan membenci ayah atau nenek lagi. Aku hanya akan menjalani hidupku sendiri. Kehidupan yang ingin ibu berikan padaku, aku akan menjalaninya dengan baik di Jakarta. Akan kubuktikan." Sinar matahari musim gugur yang hangat menyinari nisan. Sari bangkit berdiri dan berjalan menuruni pemakaman tanpa menoleh ke belakang. Pandangannya tidak lagi ke arah Klaten, melainkan ke jalan raya yang lebar menuju Jakarta. Gadis yang selama 10 tahun hidup sebagai anak yang ditinggalkan, kini telah menjadi seorang wanita dewasa berusia 18 tahun yang tegar dan mandiri. Pabrik Brem 3 generasi telah lenyap dalam sejarah. Dan gentong yang menyimpan tragedi itu telah hancur berkeping-keping. Tetapi, nama seorang ibu yang terkurung di dalamnya, akhirnya menemukan tempatnya di hati putrinya, dan di atas nisan itu. Terima kasih telah menyimak cerita hari ini sampai akhir. Jika Anda meninggalkan komentar sudah menyimak dengan baik, itu akan menjadi kekuatan besar bagi saya. Semoga hari-hari Anda juga dipenuhi dengan cahaya dan ketenangan. Mohon dukungannya dengan subscribe dan like. Terima kasih.